warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Nah, di video pembelajaran ini merupakan lanjutan dari struktur dan fungsi tumbuhan bagian 1. Di sini kita akan lebih memahami tentang macam-macam jaringan pada tumbuhan dan teknologi apa saja yang terilhami dengan struktur jaringan tumbuhan. Berikut saya paparkan tujuan pembelajaran pada video pembelajaran ini. Yang pertama, mengidentifikasi struktur dari jaringan yang terdapat pada tumbuhan. Yang kedua, mengidentifikasi struktur jaringan akar, batang, dan daun. Yang ketiga, mengidentifikasi berbagai teknologi yang terinspirasi oleh struktur jaringan yang terdapat pada tumbuhan. Struktur dan fungsi tumbuhan bagian 2. Organ tumbuhan tersusun atas berbagai jenis jaringan. Apa yang dimaksud dengan jaringan? Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki struktur yang sama yang membentuk suatu kesatuan untuk memberikan fungsi tertentu. Macam-macam jaringan tumbuhan. Nah, berdasarkan aktivitas pembelahan sel, penyusun jaringan selama masa pertumbuhan dan perkembangan, jaringan tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi jaringan meristem atau disebut juga jaringan embrional dan jaringan permanen atau disebut jaringan dewasa. Jaringan meristem atau disebut juga jaringan embrional adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah diri secara mitosis. Hal ini menyebabkan sel-sel tumbuhan semakin bertambah dan menyebabkan tumbuhan mengalami pertambahan tinggi dan volume. Berdasarkan asal terbentuknya, jaringan meristem dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Jaringan meristem primer. Meristem primer adalah jaringan meristem pada tumbuhan yang sel-selnya aktif membelah. Meristem primer pada umumnya terdapat pada ujung batang dan ujung akar. Oleh karena itu, meristem primer menyebabkan pertumbuhan primer pada tumbuhan atau pertumbuhan vertikal atau perpanjangan akar dan batang. Nah, di samping saya ini adalah gambar dari jaringan meristem. Yang kedua, ada jaringan meristem sekunder. Meristem sekunder berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi meristematik kembali atau aktif membelah kembali. Contohnya adalah kambium pembuluh atau kambium vaskuler dan kambium gabus atau velogen. Nah, di samping saya sudah tertera gambar di mana ada kambium vaskuler dan kambium gabus atau velogen. Kambium vaskuler merupakan lapisan sel-sel yang aktif membelah yang terletak di antara pembuluh angkut xilem dan floem. Kambium vaskuler ini banyak terdapat pada batang dan akar tumbuhan dikotil, sedangkan tumbuhan monokotil pada umumnya tidak memiliki kambium vaskuler. Aktivitas kambium ini menyebabkan tumbuhan mengalami pertumbuhan sekunder, sehingga batang menjadi besar. Aktivitas pembelahan kambium vaskuler ke arah dalam akan membentuk xilem sekunder, sedangkan pembelahan ke arah luar akan membentuk floem sekunder. Jaringan yang kedua ada jaringan dewasa. Jaringan dewasa atau disebut juga jaringan permanen merupakan jaringan yang bersifat non-meristematik atau tidak aktif membelah kembali. Jaringan ini berasal dari pembelahan sel-sel meristem primer dan sel-sel meristem sekunder yang telah mengalami diferensiasi atau mengalami perubahan bentuk sehingga memiliki fungsi tertentu. Berdasarkan fungsinya, jaringan dewasa dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada jaringan pelindung. Nah, di samping saya sudah ada gambar dari jaringan pelindung. Jaringan pelindung terdapat di seluruh permukaan luar tumbuhan. Tumbuhan membutuhkan jaringan pelindung untuk melindungi bagian dalam tumbuhan dari berbagai pengaruh luar yang merugikan. Misalnya, hilangnya air akibat suhu yang meningkat,
dan melindungi dari kerusakan mekanik. Contoh dari jaringan pelindung yaitu jaringan epidermis. Sel-sel epidermis dapat berkembang atau mengalami modifikasi menjadi alat pelindung tambahan. Misalnya ada stomata atau disebut dengan mulut daun, sisik daun atau rambut-rambut, sisik yang ketiga ada trikoma atau rambut-rambut, dan duri atau spina. Yang kedua ada jaringan dasar. Jaringan dasar merupakan jaringan yang hampir terdapat pada seluruh bagian tumbuhan. Jaringan dasar seringkali disebut jaringan pengisi. Di samping saya adalah gambar dari sel parenkim, di mana merupakan contoh dari jaringan dasar. Jaringan parenkim dapat berdiferensiasi menjadi banyak jenis parenkim yang lainnya, misalnya pada buah dan umbi parenkim. Nah, pada buah dan umbi parenkim ini berdiferensiasi lagi menjadi parenkim cadangan makanan yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan. Pada daun, jaringan parenkim juga berdiferensiasi menjadi jaringan palisade dan jaringan bunga karang yang berfungsi untuk proses fotosintesis. Yang ketiga ada jaringan penyokong atau penguat. Jaringan penyokong merupakan jaringan yang berperan untuk menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan penyokong dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Jaringan kolenkim merupakan jaringan yang berfungsi untuk menyokong bagian tumbuhan yang masih muda. Sel-sel jaringan kolenkim memiliki dinding sel yang mengalami penebalan namun tidak merata. Jaringan sklerenkim merupakan jaringan penguat yang berfungsi jaringan sklerenkim merupakan jaringan penguat yang bersifat permanen. Jaringan sklerenkim berfungsi untuk menyokong tubuh tumbuhan yang sudah tua. Berdasarkan bentuk selnya, jaringan sklerenkim dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan serat atau fiber dan jaringan sklereid. Yang keempat ada jaringan pengangkut atau vaskuler. Jaringan pengangkut terdiri atas dua jenis, yaitu xilem dan floem. Nah, xilem ini berfungsi untuk mengangkut air dan zat-zat terlarut di dalamnya dari akar menuju daun. Floem berfungsi untuk mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Jadi jaringan pengangkut ini sangat berperan pada proses fotosintesis. Struktur dan jaringan pada akar. Pada gambar ini kalian dapat melihat di bagian ujung akar itu terdapat jaringan meristem apikal dan tudung akar. Nah, jaringan meristem apikal inilah jaringan yang sel-selnya terus membelah, membuat akar semakin panjang. Dan tudung akar ini berfungsi untuk melindungi sel-sel meristem tersebut saat aktif membelah, sehingga dapat menembus tanah tanpa mengalami kerusakan dan akar dapat menambatkan tumbuh-tumbuhan dengan kuat ke dalam tanah. Struktur akar tersusun atas epidermis, korteks, dan silinder pusat. Sel-sel epidermis memiliki dinding yang tipis, sehingga air dan mineral mudah masuk ke dalam sel-sel epidermis yang kemudian diteruskan ke dalam korteks dan silinder pusat. Pada bagian tertentu, sel-sel epidermis juga mengalami modifikasi menjadi rambut akar yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan air dan mineral. Bagian yang lebih dalam dari epidermis yaitu korteks. Korteks ini tersusun atas jaringan parenkim yang dinding selnya tipis dan tersusun renggang. Korteks berfungsi untuk tempat penyimpanan cadangan makanan bagi tumbuhan. Di lapisan terdalam dari korteks terdapat endodermis. Lapisan endodermis ini tersusun atas satu lapis sel yang membatasi korteks dengan silinder pusat. Nah, pada endodermis terdapat bentukan seperti pita yang disebut pita Kaspari. Pita Kaspari berfungsi untuk mengatur jalannya mineral yang diserap oleh akar agar menuju ke silinder pusat atau stel. Silinder pusat tersusun atas jaringan pengangkut dan jaringan pendukung lainnya seperti perisikal
dan parenkim empulur. Gambar penampang melintang akar di atas ini yang A merupakan gambar akar tumbuhan dikotil, yang B itu merupakan akar tumbuhan monokotil. Nah, di dalam berkas vaskuler itu yang di dalamnya lingkaran itu terdapat xilem dan floem. Xilem akar dikotil itu terletak di pusat dan berbentuk bintang, sedangkan floemnya terletak di luar xilem. Sedangkan tumbuhan monokotil memiliki struktur yang berselang-seling. Selain itu, di antara xilem dan floem, akar tumbuhan dikotil terdapat kambium atau kolateral terbuka. Sementara pada tumbuhan monokotil tidak ada kambium atau kolateral tertutup. Struktur dan jaringan pada batang. Secara umum, struktur jaringan penyusun batang tumbuhan terdiri atas 3 bagian, yaitu epidermis, korteks, dan stel. Akan tetapi, secara anatomis, struktur batang monokotil berbeda dengan batang dikotil. Adapun struktur jaringan penyusun batang dari luar ke dalam, beserta ciri-cirinya akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, epidermis, yaitu tersusun oleh selapis sel, tersusun rapat tanpa ruang antar sel. Dinding luar terdapat kutikula. Kutikula ini berfungsi untuk melindungi batang dari kehilangan air yang terlalu besar. Korteks tersusun oleh beberapa lapis sel, parenkim yang tidak teratur dan berdinding tipis serta banyak ruang antar sel. Terdapat koenkim dan sklerenkim. Fungsinya untuk penyongkong dan penguat tubuh tumbuhan. Stel, ya, lapisan terluar atau perisikal, dan di dalamnya terdapat sel parenkim dan berkas pengangkut. Berkas pengangkut pada batang merupakan kelanjutan berkas pengangkut pada akar. Melalui berkas pengangkut ini, air dan mineral yang diserap akan diteruskan oleh beberapa pengangkut pada batang untuk menuju daun. Bagian terluar batang yang masih muda itu tersusun oleh jaringan epidermis. Pada batang dewasa, di tumbuhan dikotil, epidermis akan rusak dan digantikan oleh periderm atau jaringan gabus. Pada bagian yang lebih dalam dari epidermis itu terdapat korteks. Korteks pada batang juga tersusun atas jaringan parenkim. Pada beberapa tumbuhan seperti tebu, kentang, dan rimbang kunyi di daerah korteks, cadangan makanan ini disimpan. Berkas pengangkut pada batang merupakan kelanjutan berkas pengangkut pada akar. Berkas pembuluh letaknya di bagian dalam perisikal. Melalui berkas pengangkut ini, air dan mineral yang diserap akan diteruskan oleh berkas pengangkut pada batang untuk menuju daun. Kita lihat di gambar penampang ini, pada batang dikotil berkas pengangkut tersusun dalam lingkaran, sedangkan pada batang monokotil berkas pengangkut tersebar. Antara xilem dan floem, pada berkas pengangkut tumbuhan dikotil terdapat kambium vaskular yang aktif membelah. Di antara dua pembuluh tersebut terdapat kambium. Xilem terletak di bagian dalam berkas pembuluh atau bagian dalam kambium. Pembuluh floem terletak pada bagian luar berkas pembuluh atau bagian luar kambium. Struktur dan fungsi jaringan pada daun. Pada permukaan atas dan bawah daun itu terdapat jaringan yang disebut epidermis. Pada beberapa tumbuhan, daun juga dilapisi oleh lapisan lilin yang disebut kutikula. Sel-sel epidermis dapat mengalami modifikasi menjadi stomata, sisik, dan rambut-rambut atau trichomata. Stomata dapat membuka dan menutup menyesuaikan kondisi lingkungan. Ini merupakan gambar dari struktur tumbuhan daun. Di bawah lapisan epidermis kita lihat terdapat jaringan yang berbentuk silinder, tersusun padat menyerupai tiang dan banyak mengandung klorofil berwarna hijau. Jaringan ini disebut jaringan palisade atau jaringan tiang. Di bawah jaringan palisade terdapat jaringan bunga karang, tersusun dari sel-sel yang bentuknya tidak teratur, tersusun longgar dan juga mengandung klorofil. Kedua jaringan ini merupakan
Jaringan mesofil. Jaringan mesofil sebenarnya merupakan jaringan parenkim yang mengandung klorofil. Di dalam daun juga terdapat jaringan xilem dan floem. Fungsinya sama antara akar, batang. Teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan. Yang pertama ada panel surya atau solar cell. Panel surya merupakan alat yang dapat mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Mekanisme kerja panel surya ini terinspirasi oleh mekanisme dari proses fotosintesis yang terjadi pada daun tumbuhan. Pada proses fotosintesis itu dibutuhkan cahaya dan zat hijau daun yang disebut klorofil. Melalui fotosintesis ini, dihasilkan oksigen dan glukosa. Saat daun terkena sinar matahari, klorofil akan menyerap energi cahaya. Elektron pada kompleks klorofil akan bergerak melalui suatu saluran dan menyebabkan muatan positif ikut bergerak. Muatan positif ini selanjutnya bergerak menuju kompleks enzim yang berfungsi menghasilkan energi kimia berupa ATP dan NADPH. Energi ATP dan NADPH ini selanjutnya akan digunakan untuk mengubah karbon dioksida menjadi glukosa. Yang kedua ada sensor cahaya. Lampu penerangan jalan tersebut mampu menyala dan mati secara otomatis karena dilengkapi dengan sensor cahaya yang disebut fotoresistor atau Light Dependent Resistor atau LDR dan saklar pengatur on dan off. Fotoresistor ini mampu mendeteksi ada dan tidak adanya cahaya di lingkungan sekitar. Fotoresistor ini merupakan resistor atau hambatan listrik yang dapat diubah nilai hambatannya melalui penyinaran cahaya. Saat menjelang pagi, sinar matahari akan mengenai fotoresistor dan menyebabkan listrik mengalir menuju saklar. Aktifnya saklar ini malah akan mematikan aliran listrik utama, sehingga lampu penerangan jalan menjadi mati. Mekanisme pada lampu penerangan itu terinspirasi oleh mekanisme yang terjadi pada tumbuhan, yaitu tanaman kaktus. Tanaman kaktus itu hidup di daerah gurun yang kering. Tumbuhan kaktus ini memiliki stomata yang unik. Stomata kaktus akan membuka saat malam hari dan akan menutup saat siang hari untuk mengurangi penguapan air. Proses membuka dan menutupnya stomata didukung oleh aktivitas sel penjaga stomata. Sel penjaga ini memiliki reseptor cahaya yang disebut fotoreseptor yang peka terhadap cahaya. Saat siang hari yang terik, fotoreseptor pada sel penjaga akan menangkap cahaya dan menyebabkan air dalam sel penjaga dipompa keluar dengan bantuan ion-ion. Akibatnya, sel penjaga akan mengecil dan lubang stomata tertutup. Saat malam hari, air dipompa lagi masuk ke dalam sel penjaga dengan bantuan ion-ion, sehingga sel penjaga menjadi lebih besar. Akibatnya stomata menjadi terbuka. Lalu selanjutnya ada lapisan pelindung dan penyilap. Tanaman talas pada di gambar A atau daun teratai itu melalui mikroskop penampang melintang dari kedua tersebut akan terlihat lapisan tebal yang disebut dengan kutikula. Kutikula ini tersusun atas senyawa lipid berupa linin atau wax dan polimer hidrokarbon yang disebut kutan. Kedua senyawa ini bersifat hidrofobik atau tidak suka air, sehingga jika air mengenai lapisan ini tidak akan membasahi daun. Lapisan linin mampu mencegah menempelnya debu atau kotoran lain dan membuat daun tetap bersih. Ilmuwan juga telah mengadopsi mekanisme ini dan menerapkannya untuk membuat cat yang tidak mudah kotor, lapisan penyilap, dan lapisan anti air, misalnya pada mesin bersepatu, lapisan penyilap pada mobil atau perabot rumah tangga, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada alat pemurnian air. Dengan alat ini, air yang kotor dapat disaring sehingga air hasil penyaringan benar-benar bersih dan aman untuk dikonsumsi. Mekanisme kerjanya terinspirasi dengan tumbuhan akar eceng gondok. Akar eceng gondok berbentuk serabut-serabut yang banyak dan rapat. Akar-akar ini mampu menyerap partikel-partikel yang terlarut dalam air sehingga saringan itu akan menempel di akar dan air akan menjadi bersih. Pada umumnya,
Perairan yang ditumbuhi eceng gondok itu kondisi airnya jernih. Mengapa demikian? Ketika kita melihat akar eceng gondok, akan terlihat eceng gondok yang berbentuk serabut-serabut banyak dan rapat. Akar-akar ini mampu menyerap partikel-partikel yang terlarut dalam air sehingga air menjadi bersih. Bahkan zat-zat berbahaya seperti racun pun datang diserap oleh eceng gondok. Mengamati membran sel akar secara teliti dengan menggunakan mikroskop elektron, akan tertampang lubang-lubang atau saluran kecil pada membran sel akar. Saluran ini terbentuk dari protein dan memiliki lubang dengan ukuran tertentu dan daya ikat tertentu pula. Salah satu salurannya bernama aquaporin. Aquaporin ini merupakan saluran atau protein kanal yang hanya dapat dilewati oleh air, sehingga partikel lain tidak dapat masuk lewat aquaporin. Mekanisme tersebut menginspirasi ilmuwan untuk mengembangkan teknologi penyaringan atau pemurnian air. Nah, sekian video pembelajaran di materi struktur dan fungsi tumbuhan ini. Terima kasih sudah menonton.